Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Adipa Terima Putih memimpin Feng Hao Dolo lainnya saat mereka datang. Mereka pertama kali datang di samping Susansi dan dengan serius memeriksa kondisi Wang Yiheng, seorang Feng Hao Dolo yang tampaknya berusia 60 tahunan. Mengaku sebelum berkata, "Ya, ini Wang Yiheng, pemimpin Legio Instru Jiwa dan jahat." Ekspresi terkejut senang segera muncul di wajah-wajah lain dari para Feng Hao Dolo. Ini mungkin adalah hasil terbaik yang telah dicapai oleh Kekaisaran Starlo sejak perang dimulai. Meskipun Kekaisaran tidak benar-benar bertanggung jawab untuk membunuh Wang Yiheng, hasil seperti itu cukup baik untuk meningkatkan moral pasukan. Itu adalah pemacu semangat bagi semester jiwa yang kempes yang telah menyaksikan kematian lebih dari 2000 masroh terakhir kali. Nadipa Terima Putih datang ke samping Wo Yuhao dan sedikit bingung ketika dia memandangnya. "Wo Yuhao, kamu seharusnya menyerahkannya pada kami saat ini." Wo Yuhao memutar kepalanya untuk menatapnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ada pandangan acuh tak acuh di matanya. Dia bahkan tampak dingin. Ekspresi seperti itu membuat Adipa Terima Putih sedikit terkejut. Dia tidak bisa memahaminya. Lebih lagi, dia juga tampaknya telah melihat sesuatu yang akrab di mata Wo Yuhao. Namun Wo Yuhao dengan cepat mengalihkan pandangannya segera setelah mata mereka bertemu dan berhasil memandang Adipa Terima Putih. Apa yang sedang terjadi? Wo Yuhao telah melepaskan Hao Dong Pla miliknya yang dipenuhi dengan kerinduannya akan Wang Dong'er dan ibunya. Pada saat seperti ini, ia cenderung kehilangan kendali atas fokusnya. Selain itu, Dai Hao ada di sampingnya. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya? Jiang Nanan terbang ke sisi Wo Yuhao dan meminta maaf, berkata kepada Adipa Terima Putih, "Maaf Adipati, Wo Yuhao melepaskan keterampilan jiwanya yang diciptakannya sendiri dan menguras terlalu banyak kekuatan spiritualnya. Itu telah mempengaruhi emosinya dan dia masih menderita efek sampingnya. Tolong biarkan dia pulih dulu. Dia tidak dalam kondisi emosi normal saat ini." Adipa Terima Putih tercerahkan pada saat ini dan mengangguk dengan lembut. Dia menjawab, "Baiklah, mari kita kembali dulu." Di bawah perlindungan sekelompok Feng Hao Dolo, semua orang berbaik dan melanjutkan ke arah pangkalan angkatan darat barat laut. Segera mereka tiba kembali di pangkalan mereka. Setelah mendarat, Wo Yuhao sudah pulih secara signifikan. Dia berbalik ke Susan dan berkata, "Senior ketiga, serahkan mayat itu kepada Adipati, tetapi ambil barang-barangnya terlebih dahulu." Dia tidak akan begitu murah hati. Semua orang jelas tahu bahwa aksesoris seorang instru jiwa kelas 9 sangat berharga. Kepemilikan Wang Yiheng yang paling berharga tidak diragukan lagi adalah mutiara api langit yang membara sebelumnya. Semua mutiara telah jatuh. Dengan indera spiritual Wo Yuhao, dia memberitahu Nan Qiuqiu dan Ye Guyi tentang lokasi keasaran mereka sebelum mereka pergi untuk mengambilnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskannya, bukan? Adapun apa yang dimiliki Banteng Gila Dolo pada dirinya, tidak ada yang tahu, namun mereka akan menjadi hadiah untuk Wo Yuhao dan yang lainnya. Adipa Terima Putih telah menyebutkan sebelumnya bahwa mereka dapat menyimpan apapun yang mereka dapatkan. Jika mereka mau menjualnya ke Kekaisaran Starlo, Kekaisaran akan membelinya dengan harga pasar. Ini juga mengapa Wo Yuhao tidak meminta Adipa Terima Putih untuk berkoordinasi dengan mereka sebelumnya. Jika para Feng Hao Dolo dari pasukan angkatan darat laut berkoordinasi dengan mereka dan memperkuat mereka, siapa yang akan menjadi pemilik sah segala yang mereka peroleh dari Banteng Gila Dolo? Beberapa Feng Hao Dolo dari Kekaisaran Starlo saling memandang dan tampak sedikit tidak puas. Ini adalah pangkalan tentara dari barat laut. Namun ekspresi Adipa Terima Putih tidak berubah. Dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih Yuhao. Aku akan meminta seseorang untuk mencatat kontribusimu." Wo Yuhao sedikit tidak mau menatapnya sekarang. Jadi dia tidak melakukannya. Dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya biru melesat ke depan ke tanah kosong di depannya. Tiba-tiba, alat jiwa besar dengan diameter lebih dari 2 meter
muncul di depan semua orang. Ini semua Feng Hao dulu terkejut. Yu Hao dengan tenang berkata, ini adalah alat jiwa pengintai udara super tinggi milik Kekaisaran Ryu. Aku akan memberikannya kepada Starlo. Aku berharap ini akan mempercepat penelitian kekaisaran pada alat-alat jiwa. Maaf Adipati, aku sedikit lelah. Aku ingin pergi dan beristirahat dulu. Yu Hao, Adipati Rema Putih, agak gelisah ketika dia melihat alat jiwa pengintaian super tinggi ini. Dia benar-benar berhasil dan bahkan membunuh seorang Feng Hao Dolo. Namun Huo Yu Hao telah berbalik dan pergi sebelum dia bahkan bisa mengucapkan terima kasih. Semua Feng Hao Dolo tidak mempertanyakan sikap Huo Yu Hao kali ini. Ini karena mereka semua terpaku pada alat jiwa pengintai super tinggi. Nilai item ini tidak dapat diukur dengan uang. Tindakan Huo Yu Hao untuk membiarkannya dan memberikannya sangat menenangkan hati mereka. Susan Si mengambil semua yang dimiliki Wang Yiheng dan menyimpannya di alat jiwa tipe penyimpanannya sendiri. Dia akan memberikannya kepada Huo Yu Hao setelah dia pulih sepenuhnya. Cahaya lembut menyala dan Huo Yu Hao mengungkapkan ekspresi misterius di wajahnya. Dia dengan tenang berjalan menuju tendanya ketika dia mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia telah melepaskan serangan terkuatnya sebelumnya. Selain itu, dia sepertinya merasakan bahwa sesuatu di tubuhnya telah membuat terobosan ketika dia melepaskan serangan ini. Itu adalah perasaan yang ajaib. Pada saat itulah kekuatan jiwanya meningkat dengan cepat. Dia berjalan sebelum dia mendengar suara bergema dari belakangnya. Huo Yu Hao. Huo Yu Hao berhenti dan menoleh. Tang Wutong mengambil 2 langkah cepat dan bergegas ke sisinya. Ketika dia menatapnya, ekspresinya menjadi semakin bingung. Bisakah kamu memberitahuku nama pukulan telapak tanganmu sebelumnya? Huo Yu Hao mengangguk dan menjawab, Hao Dong Plam. Sebuah telapak tangan yang akan bertahan selamanya. Hao Dong Plam, telapak tangan yang akan bertahan selamanya. Tang Wutong melafalkan kata-kata. Huo Yu Hao tidak berhenti dan terus berjalan menuju tendanya. Namun Tang Wutong tidak mengikutinya lagi. Sebaliknya dia berdiri di tempat dia berada dan sedikit linglung ketika dia melihat punggungnya. Hao Dong Plam, Hao Dong Plam. Hao dari Huo Yu Hao dan Dong dari Wang Dong Hao Dong Plam, sebuah telapak tangan yang akan bertahan selamanya. Sepertinya kesanku tentang dia salah. Huo Yu Hao dan semua orang dari Akademi Strike pergi beristirahat. Di sisi lain, tenda komandan sangat ramai sekarang. Para komandan senior berkumpul dan tidak ada dari mereka yang berniat untuk beristirahat. Di tengah tenda, meja sudah dipindahkan ke satu sisi dan digantikan oleh mayat Wang Yiheng serta alat jiwa pengintaian super tinggi. Sekarang, ketika Putri Ciu Ciu pertama kali melihat alat jiwa pengintai super tinggi, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi. Sebagai individu dengan peringkat tertinggi yang bertanggung jawab atas Departemen Intelijen Starlo, dia melaporkan langsung ke Kaisar Starlo. Dia telah melakukan banyak upaya untuk alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Ryu. Dia telah berhasil mendapatkan alat jiwa pengintai udara biasa sebelumnya, namun alat jiwa itu memiliki mekanisme penghancuran diri yang terpasang di dalamnya. Begitu dibongkar, itu akan meledak. Kekaisaran Starlo telah banyak menderita karena itu. Dengan demikian, ini juga pertama kalinya dia melihat alat jiwa pengintai udara super tinggi di depannya. Dia benar-benar heran. Sebelum Huo Yu Hao membawanya kembali, Putri Ciu Ciu tidak berharap Huo Yu Hao begitu cepat meskipun dia memiliki harapan yang tinggi padanya. Nilai alat jiwa semacam ini tidak bisa diukur dengan uang. Ini akan memiliki efek penting pada pengembangan Starlo dalam alat jiwa. Adipati Rema Putih, apakah Anda mengatakan bahwa Wang Yiheng dibunuh oleh Huo Yu Hao dan rekan-rekannya? Suara Putri Ciu Ciu terdengar lebih bernada tinggi. Adipati menceritakan semua yang telah dilihatnya padanya. Dai Hao mengangguk. Su Ciu Ciu tidak percaya. Dia juga tidak akan yakin jika dia tidak menyaksikannya secara pribadi. Beberapa sagi jiwa dan kaisar jiwa benar-benar berhasil membunuh seorang instruktur jiwa kelas 9 yang juga seorang Feng Hao Dolo. Pada saat yang sama, alat jiwa api langit berkobar yang berada di peringkat 12 di antara alat-alat jiwa kelas 9 juga hampir dihancurkan. Hasil seperti itu tidak akan mengejutkan jika beberapa Feng Hao Dolo ikut andil, namun
Berapa umur Huo Yuhao dan yang lainnya? Usia rata-rata mereka bahkan mungkin belum 20 tahun. Bakat dari Shrek ini menunjukkan kekuatan mereka dengan melakukan keajaiban lain. Pada saat yang sama, mereka membuktikan nilai mereka kepada semua individu yang kuat dari Kekaisaran Starlo. Putri Jiu-Jiu terengah-engah dan tidak mengeluarkan suara untuk beberapa waktu. Dia tidak percaya hal seperti ini terjadi. Dia benar-benar melakukannya. Kemampuannya. Su Jiu-Jiu selalu menganggap Huo Yuhao sangat mengesankan. Dia telah pada dua kesempatan menyaksikan pertunjukan Huo Yuhao di turnamen Elite Master Roh. Selain itu, dia bahkan secara pribadi telah melawannya sebelumnya, namun baru sekarang dia menemukan bahwa pemahaman masa lalunya tentang dirinya berada di luar jangkauan pemahamannya. Dia adalah sage jiwa yang bahkan belum berusia 20 tahun, tapi dia adalah orang yang memimpin misi pembunuhan melawan Feng Hao Doulo. Adipati, apakah kamu tahu bagaimana mereka melakukannya? Putri Jiu-Jiu menelan ludahnya dan bertanya dengan susah payah. Pertanyaan yang sama ada di kepala komandan senior lainnya dari Kekaisaran Starlo. Dai Yuheng dan Dai Luoli berdiri di belakang Dai Hao. Mereka juga segera menerima berita tentang apa yang terjadi. Dai Yuheng sekarang sangatlah bingung. Dia juga dari Akademi Shrek dan juga siswa berprestasi di halaman dalam Akademi Shrek. Namun, dia juga tidak percaya sekarang. Dia jelas tahu bahwa baik dia maupun tim perwakilan yang telah dibentuknya dengan Mas Xiao Tao tidak mungkin mencapai sesuatu seperti ini. Mereka setidaknya 5 tahun lebih tua dari Huo Yuhao dan yang lainnya, tapi kemampuannya secara keseluruhan jauh di bawah mereka. Dai Hao menghela nafas dan menjawab, "Aku hanya menyaksikan apa yang terjadi pada akhir, namun aku percaya bahwa Huo Yuhao dan yang lainnya bergantian menyerang sepanjang seluruh pertarungan. Mereka berhasil melepaskan kekuatan bertarung semua orang ke ekstrim melalui ritme yang efektif. Ini menyebabkan kekuatan Wang Yiheng terus terkuras. Dia melepaskan kekuatan penuh pada akhirnya. Di antara mereka semua, 4 memainkan peran yang sangat penting. Mereka adalah Susan Si, Jiang Nanan, Huo Yuhao, dan Chichua Chen." Dai Hao menceritakan semua yang dia lihat ketika mereka menyaksikan dari jauh sebelumnya. Mereka berhasil melihat Susan Si melepaskan domain emas Wan Wu-nya sebelum menggunakan serangan Dewa Penyu untuk menetralkan banteng api langit yang berkobar. Setelah itu, ada kunci tulang lunak Jiang Nanan dan tubuh emas tak terkalahkan, serta serangan habis-habisan Huo Yuhao. Serangan telapak tangan Huo Yuhao adalah yang paling penting. Sisanya hanya melemahkan Wang Yiheng. Tapi serangan Huo Yuhao benar-benar menghancurkan api langit karya Wang Yiheng dan memberikan pukulan fatal. Aku mendengar bahwa itu adalah keterampilan jiwa yang diciptakannya sendiri oleh Huo Yuhao. Itu bahkan mengandung kekuatan emosinya. Itu harusnya menjadi keterampilan jiwa yang ia ciptakan sendiri, yang merupakan kombinasi dari kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Ketika dia melepaskan serangan itu, aku bisa merasakan domain kekuatan aneh di sekujur tubuhnya. Aku bahkan tanpa sadar tertarik, meskipun saat itu malam hari. Rasanya seolah-olah langit telah berubah warna ketika dia melepaskan serangan itu. Hanya saja, segala sesuatu tampaknya telah berubah menjadi ketiadaan saat dia melepaskan serangannya. Sinar merah menyala dari tubuh Wang Yiheng. Jika aku tidak salah, harusnya cahaya merah itu adalah untuk perlindungan, namun itu dihancurkan oleh serangan Huo Yuhao sebelum Wang Yiheng dipukul. Api langit milik Wang Yiheng kehilangan sebagian besar kendali sebelum dia dipukul. Setelah itu, sepertinya ada tombak yang ditembakkan dari kepala Huo Yuhao yang menembus tengkoraknya dan memberinya luka fatal. Setelah mendengar analisis Adipati Rima Putih, Feng Hao Dolo yang juga menyaksikan semuanya mengaku setuju. Seperti yang disebutkan oleh Adipati, Huo Yuhao telah tampaknya menyatu dengan langit dan bumi. Itu juga serangan telapak tangannya yang benar-benar mengalahkan Wang Yiheng. Bahkan Wang Yiheng tidak akan mengharapkan itu. Putri Jiu-Jiu tertegun dan bergumam pada dirinya sendiri. "Yuhao, aku tidak berharap kamu sudah mencapai tingkat seperti ini. Adipati, jika Anda berbicara tentang Mas Roh tipe kontrol, orang itu pasti adalah Huo Yuhao.
Pertama kali aku bertemu dengannya ketika dia baru berusia 12 tahun atau 13 tahun. Dia sudah menjadi master tipe kontrol. Deteksi spiritualnya dapat menyatukan rekan satu timnya, dan dia dapat berbagi informasi yang akurat tentang musuh dengan rekan satu timnya. Ini sangat efektif dalam menangkal kekuatan bertarung musuh. Dayu Heng harusnya yang paling sadar dan akrab akan hal ini. Adipati Putih mengalihkan perhatiannya kepada putranya dan Dayu Heng segera mengangguk dan menjawab, "Yang mulia benar, ketika aku pertama kali berkompetisi di turnamen dengan Wu Yuhao, dia selalu muncul sebagai mas roh tipe kontrol. Deteksi spiritualnya sangat kuat. Itu seharusnya lebih kuat sekarang daripada dulu." Adipati Putih mengangguk dan ada ekspresi kagum di wajahnya. Tidak heran, dia adalah master masa depan dari Pavilion Dewa Laut. Tidak heran dia bisa menjadi penatua di Akademi Shrek pada usia yang begitu muda. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.